Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Dewi Cahyananda Zulfani dengan NIM 2024-08-1002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Tujuan dari proyek ini adalah membuat sistem yang dapat membantu proses pengelolaan stok barang masuk dan keluar serta pembuatan laporan digitalnya. Lanjut, di sini jadi ada perbedaan metode. Ada 3 metode, yaitu waterfall, sistem prototyping, dan juga agile development. Jadi apa itu waterfall? Jadi waterfall itu adalah tahapannya sekuensial, setiap fase diselesaikan sebelum pindah ke fase berikutnya. Jadi fasenya itu ada requirement, design, implementation, dan testing. Kapan waterfall ini dipakai? Dia dipakai saat kebutuhan sudah sangat jelas dan stabil, serta proyek berdurasi pendek atau menengah. Fleksibilitasnya rendah karena perubahan di tengah proyek sangat sulit dilakukan. Yang kedua ada sistem prototyping. Jadi di sistem prototyping ini tahapannya iteratif atau berfokus pada pembangunan prototipe cepat, evaluasi oleh pengguna, dan perbaikan berkelanjutan. Kapan sih sistem prototyping ini dipakai? Jadi dia dipakai saat kebutuhan masih kurang jelas atau ada risiko tinggi pada bagian UI UX-nya. Terus fleksibilitasnya sedang hingga tinggi karena feedback pengguna digunakan untuk menyempurnakan kebutuhan. Terus yang ketiga ada agile development. Tahapannya interaktif dan incremental, yaitu terdiri dari siklus pendek atau sprint untuk menghasilkan bagian sistem yang siap digunakan. Kapan dipakainya? Dipakainya itu sesuai kebutuhan, sering berubah, atau project ini sifatnya kompleks. Untuk fleksibilitasnya sangat tinggi karena perubahan diterima dan diimplementasikan di setiap siklus. Lanjut, di sini ada metode yang saya dan kelompok saya gunakan. Jadi kita tuh pilih metode prototype karena kita itu melibatkan beberapa peran seperti admin, staff, dan owner. Dengan metode ini, setiap peran dapat lebih mudah memahami alur kerja dan tanggung jawabnya di dalam sistem. Terus kita membuat prototipe ini menggunakan HTML dan CSS agar tampilannya lebih interaktif dan mudah dipahami pengguna. Metode ini juga membantu dalam menjelaskan fitur-fitur setiap perannya. Contohnya, admin dapat melakukan CRUD seperti mengelola data barang, mencatat barang masuk dan keluarnya, melakukan stok opnam, dan membuat laporan. Terus staf gudang memiliki akses untuk mencatat barang masuk, barang keluar, dan stok opnam juga, sementara owner hanya bisa melihat laporan tanpa dapat mengubah data. Dengan metode prototype ini, setiap pengguna bisa langsung melihat tampilan dan fungsi sesuai perannya. Terus selanjutnya itu user story. Di sini ada user story POV dari admin gudang. Jadi untuk admin gudang itu, dia sebagai admin gudang, saya ingin login ke sistem menggunakan akun saya agar dapat mengelola data gudang dengan aman. Terus saya ingin menambah, mengedit, menghapus data barang supaya informasi stok selalu akurat dan terbaru. Saya ingin mengelola data supplier agar dapat mengetahui sumber bahan baku dengan jelas. Saya ingin mengelola data pelanggan agar distribusi produk tercatat dengan rapi. Saya ingin melakukan dan memverifikasi hasil stok opnam agar data stok sistem sesuai dengan kondisi fisik di gudang. Lanjut, saya ingin memperbarui atau menghapus hasil opnam apabila terjadi kesalahan pencatatan. Saya ingin membuat laporan stok distribusi dan opnam agar hasil pengelolaan gudang bisa dilaporkan ke manajemen. Selanjutnya, saya ingin melihat log aktivitas pengguna agar dapat mengetahui tindakan yang dilakukan oleh staf.
Dan yang terakhir, saya ingin membatasi hak akses pengguna agar data tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Terus selanjutnya ada user story POV dari staf gudang. Jadi di sini kita mengambil POV orang pertamanya. Jadi sebagai staf gudang, saya ingin login ke sistem dengan akun saya sendiri agar dapat mengakses fitur usaha sesuai tugas saya. Saya ingin mencatat barang masuk dari supplier agar stok di sistem bertambah secara otomatis. Saya ingin mencatat barang keluar untuk produksi atau distribusi agar stok di sistem berkurang dengan benar. Lanjut, yang terakhir, saya ingin melakukan input hasil stok opnam fisik agar data perhitungan dapat diverifikasi oleh admin. Selanjutnya, user story dari owner atau manager. Di sini sebagai owner atau manager, saya ingin login ke sistem dengan hak akses khusus read only agar dapat melihat data penting tanpa mengubahnya. Saya ingin melihat stok laporan bahan baku produk roti jadi dan distribusi barang agar dapat memantau kondisi gudang secara keseluruhan. Saya ingin mencetak atau mengunduh laporan dalam format PDF atau Excel agar bisa membaca laporan kapan saja tanpa membuka sistem. Saya ingin melihat log aktivitas pengguna agar dapat memantau tindakan yang dilakukan oleh admin dan staf gudang. Selanjutnya itu ada fitur-fitur. Jadi di fitur-fitur ini dari user story yang tadi udah dijelasin, sistem ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu ada login dan hak akses. Jadi fungsi sistemnya itu untuk autentikasi pengguna dan pembagian peran. Jadi yang bisa menggunakan itu semuanya. Terus ada kelola data barang. Fungsinya itu CRUD barang, kode stok satuan kategori, jadi bisa diubah-ubah, diedit gitu. Penggunanya itu admin. Barang keluar dan masuk itu fungsinya untuk pencatatan transaksi stok otomatis yang menggunakan yaitu si staff. Untuk stok opnam fungsinya itu pencocokan stok sistem dan fisik, atau admin validasi staff input. Jadi kayak admin memvalidasi, staff itu menginput gitu. Penggunanya yaitu admin dan staff. Untuk laporan stok dan distribusi, fungsinya membuat dan melihat laporan PDF atau Excel. Penggunanya yaitu admin dan juga owner. Untuk log aktivitas, yaitu fungsinya mencatat aktivitas pengguna. Terus yang bisa menggunakan yaitu admin dan ownernya. Gitu. Selanjutnya ada use case diagramnya. Di sini adalah use case diagram dari sistem manajemen gudang roti. Diagram ini menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi-fungsi utama yang ada di sistem. Jadi di dalam use case diagram ini ada 3 aktor utama, yaitu owner, admin gudang, dan staf gudang. Owner itu memiliki akses untuk melihat laporan stok, log aktivitas, dan mencetak laporan. Untuk admin gudang bisa login ke sistem, mengelola data barang, serta memantau aktivitas staf. Untuk stafnya sendiri, bertugas mencatat barang masuk, barang keluar, dan hasil stok opnam. Terus, semua aktivitas tersebut terhubung ke sistem utama, yaitu sistem manajemen gudang roti. Diagram ini membantu memperjelas siapa yang berinteraksi dengan sistem dan fungsinya apa saja gitu. Terus di selanjutnya itu activity diagram. Berikutnya ini adalah activity diagram yang menggambarkan alur proses pencatatan barang masuk oleh staf gudang. Pertama, staf gudang itu login ke sistem lalu memilih menu barang masuk. Terus setelah itu, staf mengisi data barang yang masuk seperti kode barang, nama, jumlah, supplier, dan tanggal. Lalu ketika tombol simpan ditekan, sistem akan memvalidasi data tersebut. Jika datanya valid, datanya akan disimpan ke database, terus stoknya diperbarui dan aktivitas pengguna dicatat ke log. Lalu
Sistem kemudian menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error seperti data tidak lengkap atau format salah. Setelah selesai, staf melihat notifikasi hasil input dan keluar dari sistem. Diagram ini menunjukkan alur interaksi pengguna dengan sistem dari awal hingga akhir. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.